Lukas pasal 20 hari Senin tanggal 15 Desember 2025. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil, datanglah imam-imam besar kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ, dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepadamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata, 'Mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Nah, di perikop pertama ini di mana ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, dan tua-tua bertanya kepada Yesus mengenai kuasa yang eh, diberikan kepada Yesus untuk melakukan hal-hal yang dikatakan di situ hal-hal itu. Nah, hal-hal itu yang bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, dan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang lain yang mereka saksikan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah jemaat dan umat. Nah, itu yang mereka pertanyakan, bahwa siapa yang memberikan kuasa itu kepada Yesus. Nah, ini kita lihat bagaimana Yesus tidak menjawab dari siapa kuasa itu seperti pertanyaan mereka, tetapi Yesus mengajukan ulang pertanyaan. Bukan mengajukan ulang, mengajukan kembali, ya, membalikkan pertanyaan kepada mereka dengan bertanya, baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia? Nah, di sini kita lihat bahwa para imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua itu hanya mencoba terus untuk menjatuhkan Yesus, sehingga mereka sendiri mencari terus hanya untuk kepentingan mereka sendiri. Karena kita lihat mereka sebenarnya sudah tahu sekali kalau Bapa yang memberikan kuasa itu kepada Yesus, tapi mereka cuma mau tanya untuk menjatuhkan dia. Dan di sini di ayat 5 mereka pertimbangkan di antara mereka, saling berdiskusi kembali waktu Yesus sudah tanyakan baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia. Mereka pertimbangkan. Mereka bilang, kalau kita bilang bahwa dari surga, karena mereka tahu itu sebenarnya dari surga. Nah, mereka sudah berpikir jawaban Yesus, "Kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepada baptisan Yohanes? Tetapi jikalau dikatakan dari manusia," mereka takut karena seluruh rakyat mempercayai Yohanes dengan baptisan yang dipercayakan kepadanya, maka mereka takut akan dilempari batu. Sebab mereka sendiri yakin kalau Yohanes adalah nabi. Jadi sesudahnya di ayat 7 mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Padahal mereka tahu, dan itu hanya pertanyaan yang mau menjatuhkan. Dan di sini mereka cuma mau mencari untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk benar-benar bertanya. Nah, kadang ada orang bertanya, sengaja bertanya, padahal sudah tahu, hanya untuk menjebak. Nah, seperti itu juga ya yang biasa ada di dalam kehidupan kita, orang-orang yang mencoba bertanya padahal menjebak kita yang tidak tulus. Nah, kiranya Roh Kudus terus menolong kita, menuntun kita untuk bisa membedakan orang-orang yang betul tulus mengasihi kita, tulus mau bertanya kepada kita, atau orang-orang itu hanya untuk menjebak
untuk pertanyaan-pertanyaan yang bisa menjatuhkan kita. Dan ini yang Yesus lakukan. Akhirnya Yesus berkata, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Jadi Tuhan Yesus tidak menjawab semua pertanyaan yang datang kepada Dia. Nah, seperti itu juga kita tidak harus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang. Kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kalau pertanyaan orang karena betul-betul tidak tahu dan butuh untuk tahu, eh, kita bisa memberikan jawaban sesuai dengan yang Roh Kudus tuntun kita. Makanya selalu ada eh, bagaimana kita bertanya kepada Roh Kudus, apa kita harus berbicara, kita harus buka mulut, atau kita tidak usah, kita bisa bertanya balik atau diam saja di situ. Dan ini kalau Yesus langsung katakan, "Kalau begitu aku juga tidak katakan kepadamu." Karena mereka bilang mereka tidak tahu. Nah, jadi mereka tidak jawab pertanyaan Yesus, Yesus pun tidak menjawab apa pertanyaan mereka, dari mana kuasa itu datang sampai Yesus bisa melakukan hal-hal yang dikatakan ini, hal-hal itu, yaitu penyembuhan, mengusir roh jahat, dengan mengajar dengan penuh kuasa. Nah, perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Jadi seorang yang membuka kebun anggur ini dia sewakan kepada penggarap, orang yang hanya sementara waktu mengerjakan kebun anggurnya. Jadi dia pergi ke negeri lain, waktunya agak lama. Jadi ada kesempatan untuk penggarap anggur ini, penggarap kebun anggur, untuk bisa menghasilkan. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul. Hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Iya, puji Tuhan, Opa Oma, Tante Meli, Tante Nini. Sebentar. Maka kata Tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Nah, ini perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur, di mana kita sudah baca di ayat 9 sampai 19 ini. Nah, yang membuka kebun anggur ini setelah pergi ke negeri yang lain dengan waktu yang agak lama, dia memberikan kebun anggur yang dibuka itu kepada penggarap-penggarap untuk dikerjakan. Dan setelah waktunya sudah tiba untuk penuaiannya, ketika sudah tiba musim menuai,
dia menyuruh. Jadi orang ini menyuruh satu orang hambanya dulu kepada penggarap supaya berbagi hasil. Tetapi penggarap itu malah memukul hamba yang dikirim oleh orang ini, dipukul dan disuruh pulang dengan tangan hampa. Tidak dikasih hasil, sebagian hasil dari kebun anggur itu. Nah, ini yang punya kebun anggur tidak menyerah, dia suruh lagi hamba yang lain. Tapi kembali hamba itu juga dipukul, bahkan ini dipermalukan dan disuruh juga pulang dengan tangan hamba. Nah, ini Tuhan baik sekali ya, disuruh lagi hamba yang ketiga. Jadi tidak menyerah, dia minta lagi yang hamba ketiga untuk meminta sebagian hasil, tapi yang sama dilukai juga dan malah ini dilemparkan keluar kebun. Yang dua itu disuruh pulang dengan tangan hampa. Ini malah dilemparkan keluar dari kebun. Nah, ini si orang yang membuka kebun anggur itu berpikir lagi bagaimana apa yang harus aku lakukan. Nah, dia menyuruh anaknya yang kekasih. Dia pikir nantinya tentu mereka akan segan. Tetapi malah penggarap-penggarap itu saat melihat yang dikirim kali ini adalah anaknya, malah berunding dan mereka berkata, mari kita bunuh dia supaya warisan ini menjadi milik kita. Dan anak dari pemilik kebun anggur itu dilemparkan keluar kebun anggur dan dibunuh. Nah, jadi ini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bagaimana Tuhan menyuruh nabi-nabinya di awal untuk memperingatkan kepada eh, orang-orang di situ untuk berbagi hasil. Maksudnya ada buah dari hasil pekerjaan mereka. Mereka berbuah di dalam kehidupan, tetapi malah eh, hamba-hambanya, nabi-nabinya itu tidak ada yang didengar, malah mereka dipermalukan, tidak ada hasil. Sampai ini yang terakhir yang dikatakan malah anaknya ya, anaknya yang kekasih ini menunjukkan bahwa Allah nantinya mengirimkan anaknya yang tunggal untuk dunia ini, tetapi malah dibunuh. Nah, di sini orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala itu mereka tahu maksud perumpamaan Tuhan Yesus ini adalah tentang mereka, mereka yang disebutkan di sini sebagai penggarap-penggarap, dan pastinya di situ mereka marah, mereka berusaha menangkap Yesus karena mereka sadar kami ini yang lagi disinggung Tuhan Yesus tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Tetapi karena mereka takut kepada orang banyak, masih menjaga image ya, menjaga image di hadapan orang banyak, sehingga mereka takut untuk melakukan menangkap Yesus pada saat itu. Nah, kita baca di perikop berikut tentang membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Ini kembali terus-menerus ini ahli Taurat, imam-imam kepala mengamat-amati, memperhatikan semua yang Yesus lakukan. Dan ini kali ini mereka menyuruh mata-mata, mata-mata ini kepada Yesus dan seolah-olah orang yang jujur. Tetapi ada tujuan mereka untuk menjerat Yesus dengan satu pertanyaan dan bisa menyerahkannya nanti kepada yang berkuasa, wewenang dan kuasa wali negeri. Nah, orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Jadi orang-orang yang diutus tadi ya, yang disuruh sebagai mata-mata untuk memata-mata Yesus seolah-olah orang jujur. Padahal ini utusan untuk menjerat Yesus. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Pertanyaan yang memenjara Yesus. Ini memuji-muji Yesus terlebih dahulu, padahal ini suruhan dari orang-orang yang tidak jujur, yang sebenarnya mau menjerat Yesus.
Ayat 23, tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Yesus. Yesus tahu maksud licik mereka. Lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya. Jadi Tuhan Yesus minta diperlihatkan satu dinar dan ditanya, gambar dan tulisan siapa yang ada pada satu dinar itu? Nah, jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Mereka sudah coba berbagai macam cara untuk menjerat Yesus, tetapi tidak ada yang mereka bisa pakai sampai saat itu. Setiap kali Yesus tahu bagaimana untuk memberikan kepada mereka jawaban atau pertanyaan balik, dan semuanya itu membuat mereka terbungkam, tidak bisa berkata-kata lagi. Di sini dikatakan bahwa mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Dan akhirnya mereka hanya diam, tidak bisa berkata-kata apa lagi, tetapi terus nantinya kita lihat mereka terus berusaha cara lain lagi untuk menjerat Yesus. Dalam pembacaan-pembacaan kita sebelumnya, kita sudah lihat segala macam cara mereka mau pakai untuk Yesus dijerat. Saat Yesus menyembuhkan di hari Sabat, mereka coba lagi menjatuhkan Yesus, menjerat Yesus, tetapi tidak berhasil. Nah, kali ini pun tidak berhasil usaha mereka untuk menangkap Yesus. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita banyak sekali juga bisanya ada jeratan-jeratannya, orang-orang yang mau menjatuhkan, tipu daya musuh dalam hidup kita. Baik kita terus minta pertolongan Roh Kudus supaya menolong kita saat ada yang berusaha menjerat, dengan kata-kata, dengan perbuatan, kita minta tolong kepada Roh Kudus. Bagaimana kita harus berbicara, bagaimana kita harus menjawab supaya setiap kali saat ada situasi seperti itu, yang kita keluarkan adalah perkataan-perkataan Roh Kudus, perkataan-perkataan seperti Tuhan Yesus yang hanya dituntun oleh Roh Bapanya yang ada di dalam Dia. Kita ingat Lukas 12 ayat 12 mengatakan, sebab pada saat itu juga kalau ada orang yang mencoba menjerat kita, mencoba menjatuhkan, Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, bagaimana supaya Roh Kudus mengajari kita apa yang harus kita katakan? Kita terus bertanya kepada Dia, berkomunikasi kepada Dia supaya benar-benar Dia yang tuntun kita untuk setiap aksi, untuk setiap perkataan-perkataan yang kita perlu berikan dan jawab kepada orang lain. Nah, perikop yang berikut pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Nah, ini orang Saduki adalah kelompok orang yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepada Yesus, Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ketujuh saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati
tidak kawin dan tidak dikawinkan, sebab mereka tidak dapat mati lagi, sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam Nats tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus." Jadi kali ini orang Saduki datang bertanya mengenai eh, apa namanya tentang perintah ya. Karena mereka ingat guru Musa menuliskan perintah. Jadi mereka mengangkat kembali perintah yang dituliskan oleh Musa. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Jadi itu hukum yang Musa tulis di zaman orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, di sini mereka tanya ulang kepada Yesus. Nah, bagaimana ini kalau ada 7 bersaudara? Yang pertama dulu kawin dengan seorang perempuan, dia mati, tidak tinggalkan anak. Jadi untuk mengikuti hukum yang sudah diperintahkan oleh Musa, yang sudah dituliskan, yang saudaranya yang kedua mengawini perempuan itu. Berturut-turut karena mati lagi yang anak yang kedua itu, laki-laki yang kedua, eh, istrinya dinikahi lagi anak ketiga, sampai berturut-turut sampai habis semua ini 7 bersaudara, dan akhirnya yang perempuan itu pun mati. Nah, yang mereka mau tanyakan, siapa di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Karena semua sudah mati di situ. Nah, di sini karena orang Saduki tidak percaya kebangkitan. Nah, mereka datang tanya tentang kebangkitan, sementara mereka sendiri tidak percaya. Nah, ini hanya tujuan juga untuk menjerat Yesus. Nah, disitulah Yesus bilang orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, orang-orang yang hidup di dunia ini, maksud Tuhan Yesus. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bahagian dalam dunia yang lain, dianggap layak ya, jadi yang layak untuk menerima kehidupan kekal nantinya, yang dalam kebangkitan dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, orang yang layak itu dibangkitkan nantinya setelah mati, dibangkitkan dari antara orang mati itu tidak kawin dan tidak dikawinkan lagi. Itu pertanyaan Tuhan Yesus, sebab dikatakan mereka tidak dapat mati lagi kalau sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Jadi ini jawaban Tuhan Yesus, tidak ada lagi tidak kawin dan tidak dikawinkan, karena ini orang bilang yang mana yang jadi suaminya nanti dari 7 waktu hidup di dunia sebelum mati. Eh, Semua memperistri perempuan itu. Jadi Yesus menjawab dengan tegas di situ, tidak eh, tidak kawin dan tidak dikawinkan lagi nantinya orang-orang yang hidup dalam kebangkitan dari antara orang mati. Nah, mereka pun di sini tidak berani bertanya lagi kepada Yesus, bahkan mereka bilang, "Guru, jawabmu itu tepat sekali," membenarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berikut hubungan antara Yesus dan Daud. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu.'" Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Nah, ini dalam hal kita biasa baca ya, Yesus anak Daud karena Yesus lahir dari nantinya keturunan Daud. Dari kalau kita baca kembali di Perjanjian Lama bagaimana dari keturunan Daud nantinya lahir Yesus melalui Yusuf. Nah, ada di silsilah Tuhan Yesus di Matius pasal 1 kita
lihat di situ semua bagaimana silsilah Yesus Kristus sampai nantinya dia disebutkan Yesus anak Daud, karena sampai dari keturunan di Daud itu turun 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 terus sampai lahir Tuhan Yesus. Nah, tetapi dalam keadaan keilahiannya itu dikatakan bahwa Daud menyebut dia tuannya. Jadi Yesus itu adalah anak Daud kalau dilihat dari silsilah kehidupannya di bumi sampai tiba di Yusuf. Yusuf yang akhirnya menikah dengan Maria yang sudah yang mengandung anak dari Roh Kudus, dan di situ menjadi Mesias. Yesus adalah anak Daud, ya biasa kita dengar seperti sebelumnya bagaimana di pembacaan tentang orang buta dekat Yeriko. Kita ingat bagaimana orang berkata kepada orang buta itu, Lukas 18 ayat 37, orang orang-orang menjawab kepada dia, orang buta itu yang di pinggir jalan mengemis, apakah yang ribut-ribut itu, banyak orang yang lewat, dan orang bilang Yesus orang Nazaret lewat. Tetapi orang buta itu di dalam hatinya percaya bahwa itu adalah Yesus anak Daud. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, dia tahu mengenal Yesus sebagai anak Daud dari iman dia. Jadi Yesus anak orang Nazaret itu karena orang mengenal dia berasal dari dasar Nazaret. Tetapi orang buta ini lebih dengan imannya melihat Yesus sebagai anak Daud. Nah, ini yang dituliskan di Lukas pasal 20 ayat 41 dan 44 ini, hubungan antara Yesus dan Daud. Jadi dalam silsilah Yesus anak Daud itu dengan iman dia percaya, tetapi dalam keilahiannya Daud menyebut dia adalah tuannya. Perikop yang terakhir, Yesus menasehatkan supaya waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pembacaan di pasal 20 ayat 45 sampai dengan 47 ini tentang Yesus yang menasehatkan kepada eh, orang banyak itu, dia menasehati murid-muridnya, ya. Di ayat 45 Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk waspada terhadap ahli-ahli Taurat. Nah, siapakah ahli-ahli Taurat ini? Orang yang suka berjalan-jalan pakai jubah panjang, suka menerima penghormatannya, dianggap dikasih tempat mau duduk di tempat terdepan kalau di rumah ibadat, kalau di pasar-pasar mereka mau dihargai, mereka mau mendapat penghormatan, kalau ada perjamuan-perjamuan mau mendapat tempat terhormat. Tetapi kelakuan mereka adalah menelan rumah janda-janda, menelan, mengambil, ya, bagian-bagian janda, mengelabui mata orang. Yang harusnya mereka membantu janda-janda, malah kasihan bagian janda mereka ambil. Ini dikatakan Tuhan Yesus menelan. Tidak ada, ya, orang yang bisa menelan rumah. Tetapi Yesus memakai kata menelan rumah janda-janda untuk memberitahu bagaimana mereka mengambil hak janda-janda, bahkan mengelabui mata orang, berdoa panjang-panjang, panjang lebar eh, kalau ada yang minta didoakan mungkin, tetapi itu hanya mengelabui, membohongi. Dan Yesus berkata mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi terus waspada di dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat orang dari buahnya, orang yang cuma mencari dipuji-puji, orang yang mencari penghormatan saja, mau ambil tempat terdepan, eh, mau mengelabui, membohongi orang-orang dengan doa-doanya yang panjang.
tetapi kita lihat aksi-aksi di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana di situ mereka tidak menghasilkan buah karena hasil dari eh, yang bisa kita lihat adalah buah dari seseorang, buah kasihnya, buah kesabaran, buah kelemah lembutan, buah penguasaan diri. Itu kita bisa lihat dari orang-orang, tetapi kalau cepat marah, kerjanya hanya mau menjerat orang lain supaya nantinya dia yang mendapat untung. Nah, hal ini yang kita harus waspada. Kita bisa melihat orang dari buahnya, orang bisa pintar bicara, orang bisa mengangkat-ngangkat dirinya sendiri, tetapi buahnya yang perlu kita lihat. Amin. Nah, demikian pembacaan Lukas pasal 20 hari ini. Kiranya Roh Kudus yang terus menolong kita, memberikan pengertian yang sudah bisa kita mengerti dan menolong kita untuk terus hidup taat kepada perintah-perintah Tuhan, termasuk bagaimana kita menaati pemerintah-pemerintah yang ada di atas kita, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita menaati em, peraturan-peraturan yang ada seperti tadi bisa disampaikan Yesus tentang membayar pajak kepada kaisar. Ada hal-hal yang harus kita eh, lakukan sebagai masyarakat, dan yang bagus kita percaya di sini bahwa Allah kita adalah Allah orang yang hidup. Allah kita adalah Allah yang mati dan bangkit kembali, yaitu Yesus Kristus yang sudah menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya karena kasihnya kepada kita, supaya kita yang harusnya binasa tidak dibinasakan, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.